Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama tak lupa kita aturkan puja dan puji syukur kita kepada atau kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dari Allah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di siang hari ini. Dan tak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, perkenalkan Bapak-bapak, nama saya Ananda Muhammad. Saya mahasiswa dari Universitas Asia, prodi D4 Perawatan Anestesi. Baik Bapak-bapak, sebelumnya saya jelaskan di sini tujuan saya adalah memberikan edukasi pada Bapak-bapak sekalian mengenai diare. Mungkin sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan dari Bapak-bapak sekalian? Belum ada Mas ya. Baik Bapak-bapak, baik materinya saya sudah rangkum Pak dalam satu PPT. Jadi ini bukan hanya sekedar pembicaraan face to face, tapi ini juga lebih seru karena medianya lewat PPT, penampilannya juga makin mantap. Baik ya. Jadi tolong Bapak-bapak sekalian untuk menyimak PPT saya yang berikutnya. Oke, baik Bapak-bapak ya. Kita sebelumnya kita kenali dulu diare itu apa sih? Nah, diare ini adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja. Nah, yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi berak atau BAB lebih dari biasanya atau 3 kali atau lebih dalam satu hari. Kemudian diare ini dimana kondisi dimana fases yang dikeluarkan encer atau berair dengan frekuensi lebih sering daripada biasanya. Kemudian diare ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena terjadinya kehilangan cairan. Apabila keadaan ini tidak ditangani maka menyebabkan kematian. Oke, kemudian ini diare ini penyebab diare. Nah, penyebab diare ini umumnya terjadi ketika cairan dari makanan tidak dapat diserap oleh usus atau ada terlalu banyak cairan yang disekresikan ke usus. Kemudian bisa juga diare ini disebabkan oleh masuknya kuman ke dalam tubuh melalui perantara hewan, kuman yang berada dalam makanan, air, melalui tubuh, atau tidak mencuci tangan waktu makan. Kemudian penyebab lainnya adalah diare ini biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi. Kemudian kondisi psikologis yang tidak stabil, kemudian makanan yang merangsang peristaltik usus, dan yang terakhir itu makanan yang pedas. Makanan yang terlalu pedas itu bisa menyebabkan diare juga. Oke, kemudian bagaimana sih cara penanganan diare? Nah, cara penanganan diare ini Bapak-bapak, diare ini menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit sehingga penderita harus diberi cairan sebanyak mungkin untuk mengganti cairan yang hilang. Sebagai pertolongan pertama, diberi cairan rumah tangga seperti air tajin atau air sayur, air matang, teh. Di samping itu harus diberi cairan elektrolit berupa oralit. Jika tidak ada oralit bisa menggunakan larutan gula atau garam. Cara pembuatannya sebagai berikut nih. 1 sendok teh munjung gula pasir. Kemudian 1/4 sendok teh munjung atau garam dilarutkan dalam 1 gelas air matang atau gelas yang berukuran 200 cc.
Selanjutnya penderita diberi minum. Oke, baru baik untuk nutrisinya bisa Bapak-Bapak baca sekalian, mungkin pendek. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah agar pencegahan diare ini bagaimana? Nah, cara untuk mencegah diare ini Bapak-Bapak, kita biasanya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menutup makanan dan minuman, mencuci makanan dan sayur, selalu minum air yang sudah dimasak, kemudian menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, rumah, aliran air, sampah dibuang pada tempatnya dan ditutup. Nah, kemudian makanan-makanan yang sehat atau bergizi bila telah dilakukan upaya pertolongan pertama namun diare masih terus berlangsung, segera bawa penderita atau pasien atau yang menderita diare tersebut ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Oke, baik Bapak-Bapak. Materinya sudah selesai. Mungkin dari Bapak-Bapak sekalian ada yang ingin Bapak-Bapak tanyakan dari materi tersebut? Saya Mas. Oh iya, jangan. Saya ingin bertanya Mas, penyebab diare itu apa Mas? Penyebab diare ya? Iya. Oke. Baik, mungkin ada lagi pertanyaannya biar kita sekalian jawab. Oh iya, saya Pak. Bagaimana cara pencegahan untuk diare tersebut? Iya, bagus sekali pertanyaannya Bapak-Bapak ya. Oke, baik, kita jawab dulu yang pertama ya Pak. Penyebab diare. Penyebab diare itu biasanya disebabkan oleh bakteri dan juga makanan yang terkontaminasi. Kemudian bisa disebabkan juga oleh tubuh yang tidak stabil, sering mengkonsumsi makanan yang pedas dan lain-lain. Sementara untuk pencegahannya, ini membiasakan diri kita untuk hidup bersih atau mencuci tangan sebelum makan dan mengurangi makan makanan yang pedas dan juga menjaga kebersihan lingkungan kita dan menjaga kebersihan lingkungan dan minum air yang rutin. Minum air putih yang rutin itu sangat penting Mas, untuk menghindari atau mencegah terjadinya diare. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak-Bapak sekalian sudah mau mendengarkan materi saya. Baik Bapak-Bapak, sebelumnya mohon maaf saya mengundurkan diri. Kita akhiri acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya akhiri ya Pak.